Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan kita pada siang hari ini membahas tentang reproduksi hewan, di mana pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang reproduksi tumbuhan. Jadi hewan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu hewan tingkat tinggi dan hewan tingkat rendah. Hewan tingkat tinggi ini adalah vertebrata atau yang biasa kalian kenal dengan istilah hewan bertulang belakang, dan hewan tingkat rendah ini adalah avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, ya. Vertebrata ini mencakup 5 kelompok, yaitu aves ataupun unggas, kemudian mamalia, Pisces atau ikan, ya, kemudian reptil dan amfibi. Sedangkan vertebrata itu ada 8 kelompok untuk di materi SMP, ya. Ada cukup banyak ya, di kelas 7 sudah kalian pelajari. Ada porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, echinodermata, molluska. Saya nggak akan bahas itu ya. Nah bagaimana sih reproduksi pada hewan tersebut? Nah, pada hewan vertebrata atau yang bertulang belakang, hampir secara garis besar keseluruhan dilakukan secara seksual atau generatif. Jadi adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian setelah itu akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi ini nanti terbagi menjadi dua macam, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Internal yang ada di dalam tubuh induknya, eksternal yang ada di luar tubuh induknya. Nah, kemudian reproduksinya sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ini pastinya udah sering kalian dengar waktu SD ya. Ada ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Ya, ovipar ini untuk yang bertelur. Ya, jadi berkembang di dalam telur, kemudian ditetaskan, misalnya pada ayam, burung. Ya. Kemudian yang vivipar adalah yang melahirkan. Jadi embrionya berkembang dalam tubuh induk, kemudian dilahirkan. Misalnya pada kambing, sapi, ya. Kemudian ovovivipar ini adalah yang bertelur dan melahirkan, ya. Kemudian sekarang bagaimana dengan reproduksi selain vertebrata? Pada avertebrata prosesnya ada 2, berbeda dengan yang vertebrata. Jadi ada yang seksual dan ada yang aseksual. Di sini saya akan membahas yang aseksual ya, dan ini juga beberapa kali sering keluar di soal. Nah, di buku siswa kalian ada 3 tahapan untuk reproduksi aseksual. Di sini saya tambahkan 1, yaitu membelah diri. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu tunas. Tunas ini prosesnya timbulnya benjolan pada bagian tubuh seperti yang kalian lihat ini. Kemudian benjolan ini akan membesar dan akhirnya terlepas dan menjadi individu baru. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan tunas ya? Yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah ini hidra, ya, bentuknya seperti tumbuhan tapi ini hewan ya. Kemudian yang kedua adalah ubur-ubur. Ini juga dengan cara tunas. Kemudian reproduksi yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri ini berarti dia membagi dirinya menjadi 2 bagian. Nah, itu membelah diri ya. Contohnya terjadi pada bakteri. Kemudian yang ketiga fragmentasi. Nah, fragmentasi ini setiap potongan bagian tubuhnya jadi individu baru. Misalnya tubuhnya saya potong-potong jadi 5. Maka 5-5-nya ini akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi beda sama membelah diri. Kalau membelah diri kan 1 menjadi 2. Tapi kalau fragmentasi bisa jadi berapa saja, tergantung berapa potongan dari tubuhnya. Misalnya pada apa? Nah, ini bisa dilihat ya. Misalnya pada planaria. Kemudian contoh yang lain bintang laut. Kalau kalian suka nonton SpongeBob, tahu kan sahabatnya SpongeBob si Patrick? Nah, Patrick itu kan masuk juga bintang laut ya. Jadi kalau misalkan dipotong-potong tubuhnya si Patrick itu akan tumbuh menjadi individu baru sebenarnya ya. Kemudian
Tahapan yang keempat, contoh yang keempat adalah partenogenesis ya, reproduksi aseksual, yaitu betina akan memproduksi sel telur dan dapat berkembang tanpa melalui fertilisasi. Misalnya apa? Misalnya pada lebah, kemudian semut, ya, kemudian kutu air, ya, kutu daun. Nah, oke. Itu tadi teknologi reproduksi pada hewan. Nah, sekarang bagaimana teknologi reproduksi? Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan ini yang sederhana saja. Ini ada 3 macam, ya. Ada hidroponik. Hidro ini artinya air. Jadi medianya menggunakan air, bukan menggunakan tanah. Kemudian vertikultur. Vertikultur ini bertingkat. Nah, jadi bahasanya vertical garden, apa ya? Bertingkat ya, modelkannya. Kemudian kultur jaringan. Nah, ini yang sering keluar di soal ujian, ya. Apa sih kultur jaringan? Nah, ini gambarnya kultur jaringan. Nah, ya. Oke, kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ, kemudian dikembangkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh ataupun hormon, ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, teknologi reproduksi apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan individu baru dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat? Ini pernah keluar soal ujian nasional. Kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalian sudah mengenal beberapa teknologi reproduksi ya, misalkan dengan cara stek ya, mencangkok teknik reproduksi ya. Nah, tapi itu butuh waktu yang lama. Nah, bagaimana jika kalian punya usaha, misalnya anggrek, ya, kalian punya anggrek bagus, kemudian mau kalian kembang biakan, kemudian ada pesanan 1000 tanaman anggrek, wah, apakah dengan cara stek? Nah, tidak bisa, ya, lama. Oke, maka satu-satunya solusi adalah dengan cara kultur jaringan. Memang membutuhkan biaya karena ini kan harus steril ya di cawan petri ya di sini mediumnya. Kemudian kalau sudah baru dipindahkan ya. Tapi dengan cara ini akan menghasilkan individu baru yang sama persis dengan induknya ya. Jadi kalau induknya sudah bagus ya, cantik, kemudian kalian perbanyak, nah maka otomatis hasil reproduksinya juga bagus dan cantik dan waktunya singkat. Jadi mau dibuat 1000 juga bisa ya, seperti itu. Kemudian teknologi reproduksi pada hewan contohnya adalah inseminasi buatan. Silahkan kalau mau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke metamorfosis. Oke, nanti di akhir baru ada kuis ya, tanya jawab. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, metamorfosis ini sudah pernah ya waktu SD kelas 4. Nah, metamorfosis ini adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa. Terbagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna jika tahapannya menjadi hewan muda, kita kenal dengan istilah nimfa. Dikatakan sempurna jika tahapannya berkembang menjadi hewan muda, kita sebut dengan larva. Nah, contohnya yang metamorfosis sempurna apa? Nah, yang kalian pernah dengar larva itu di hewan apa aja sih? Nah, ada kupu-kupu, ada lalat. Kupu-kupu. Iya, lalat ya. Kata, larva kata ya, ada larva nyamuk. Nah, sementara yang tidak sempurna contohnya ada kutu ya, kecoa dan lalang. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke adaptasi makhluk hidup. Ini tidak ada di buku siswanya, tapi ini sering keluar di soal ujian, ya. Jadinya saya masukkan di sini. Oke. Nah, faktor apa sih yang membuat makhluk hidup ini bisa bertahan? Nah, yang pertama itu adaptasi makhluk hidup, kemudian yang kedua seleksi alam dan proses perkembangbiakan atau reproduksi yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, adaptasi itu apa sih? Nah, adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, kemudian yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Oke, ini masih ada bunyinya.
Ya, oke. Adaptasi morfologi adalah bagaimana makhluk hidup bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan bentuk tubuh atau struktur tubuhnya. Misalnya apa? Misalnya bentuk paruhnya. Burung yang makanannya biji-bijian akan berbeda dengan burung yang makannya daging ataupun ikan, misalnya seperti itu. Jadi bentuk paruhnya ini berdasarkan juga dengan jenis makanan. Ini adaptasi morfologi. Kemudian kita lihat bentuk kakinya, tergantung habitatnya. Ya, jadi burung yang habitatnya di tanah ataupun yang mencengkeram itu akan beda dengan yang biasa hidup di tempat berair seperti ini. Jadi ada selaputnya. Kemudian, ya, ini tadi sudah ya. Nah, kemudian tipe mulut pada serangga juga menyesuaikan dengan bagaimana dia tipe makannya. Itu tadi morfologi ya. Oke, jadi morfologi itu berdasarkan struktur tubuhnya. Oke. Contoh yang lain pada apa? Pada tumbuhan bakau ya, memiliki akar napas untuk bernapas. Bentuk tubuh hewan yang hidup di air atau laut bentuknya streamline ya atau tipis ya. Kemudian pohon beringin memiliki akar gantung untuk bernapas. Kemudian hewan kutub ya, dia berbulu tebal dan berlemak karena memang tinggalnya di daerah yang dingin. Nah, kemudian adaptasi yang kedua yaitu fisiologi, ini berdasarkan fungsi alat tubuhnya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya manusia yang hidup di dataran tinggi atau pegunungan, maka akan memiliki sel darah merah atau eritrosit yang lebih banyak dibandingkan di dataran rendah. Kemudian contoh yang lain, ikan yang hidup di laut akan memiliki urin yang lebih pekat ya dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Oke, ini beberapa contoh yang lain. Misalkan hewan herbivora ya, karena dia makan tanaman, jadi dia memiliki enzim selulosa ya untuk mencerna selulosa yang terdapat pada serat-serat tadi. Oke, kemudian tumbuhan karet bila dilukai dia akan mengeluarkan getah. Ini berdasarkan fisiologinya. Nah, unta sendiri ternyata bisa minum sampai sebanyak 120 liter sehingga bisa tahan ya untuk beberapa bulan. Nah, adaptasi yang terakhir ini yang mungkin paling sering kalian temukan ya, itu adalah adaptasi tingkah laku. Jadi makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tingkah laku atau kebiasaan. Misalnya apa? Misalnya kita manusia ya, ketika musim dingin menggunakan jaket tebal. Kemudian sapi atau kerbau ketika sudah panas terik dia akan berkubang. Kemudian cecak itu memutuskan ekor bila dalam keadaan bahaya atau biasa kita kenal dengan istilah autotomi. Jadi ekornya dilepas ya, si musuhnya akan mengejar si ekor, cecaknya kabur ya. Oke, kemudian ada mimikri ya, di mana bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai warna lingkungan. Oke, contoh yang lain bisa kalian temukan misalkan pada ikan paus ya, muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Kemudian anjing menyala atau menggonggong saat ada bahaya, kayak ayam berkokok. Ada banyak sekali contohnya yang bisa kalian temukan selain yang ada di slide ini. Oke, sekarang kita masuk ke seleksi alam yang terakhir. Apa sih bedanya antara adaptasi dengan seleksi alam? Kalau seleksi alam berarti alam yang menyeleksi. Nah, menyeleksi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau dia bisa beradaptasi, maka dia akan bertahan hidup. Kalau si makhluk hidup tersebut tidak mampu beradaptasi, maka dia akan musnah. Nah ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kisah si jerapah. Nah ya, ada dua pendapat, dua tokoh, ada Charles Darwin dan Lamarck. Mana yang betul? Ini tidak ada membicarakan mana yang betul dan mana yang salah. Jadi memang ada dua pendapat ya. Menurut si Darwin, bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Jadi evolusi ini terjadi melalui seleksi alam. Nah, jadi begini menurut Darwin, dulu itu jerapah ada dua macam. Ya, jerapah yang leher pendek dan jerapah yang leher panjang. Karena makanannya itu tinggi, nah, akhirnya yang bisa makan adalah jerapah yang berleher panjang. Sehingga yang bisa bertahan hidup adalah yang berleher panjang. Sementara yang berleher pendek dia akan musnah. Itu menurut si
Darwin. Beda lagi dengan teorinya Lamarck. Nah, kalau Lamarck mengatakan bahwa jerapah dahulunya lehernya pendek. Nah, karena digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi, akhirnya kepalanya mendongak terus dan akhirnya lehernya menjadi panjang. Mungkin kalau kalian browsing, kalian pernah membaca ada suku yang biasa meletakkan ring atau cincin besar di lehernya pada wanita sehingga nanti lehernya jadi panjang. Nah, karena menurut adat sana semakin tinggi lehernya akan semakin cantik. Ya, kalian bisa browsing sendiri ya. Jadi mirip-mirip dengan teorinya si Lamarck ya. Sehingga itu tadi perbedaan antara si Darwin dan si Lamarck. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Materi kita sudah selesai. Minggu depan kita reproduksi hewan dan tumbuhan. Materinya tidak susah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tanya jawab? Kalau nggak ada saya lanjutkan tanya jawab ya. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Pertanyaan yang pertama ya. Tadi saya menjelaskan bahwa hewan terbagi menjadi kelompok tingkat tinggi dan tingkat rendah, di mana tingkat tingginya adalah vertebrata. Oke, silakan sebutkan kelompok dari vertebrata atau hewan bertulang belakang. Tadi ada 5 kelompok. Oke, silakan. Saya, Bu. Ya, oke, silakan Hasnah. Aves, oke. Mamalia. Terus? Pisces. Reptil. Sama amfibi. Ya, betul sekali. Amfibi lagi. Amfibi, ya. Jadi ada 5 kelompok ya, Aves, reptil, mamalia, Pisces, dan amfibi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke ya. Tadi untuk reproduksi vertebrata kita kategorikan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Coba jelaskan perbedaan ketiganya. Yuk. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Saya, Bu. Ya, Anissa silakan. Kalau vivipar itu berkembang biak dengan melahirkan. Melahirkan, oke. Ovipar, Kalau ovipar berkembang biak dengan bertelur. bertelur, oke. Ovovivipar, Kalau ovovivipar berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. ya, oke. Jangan sampai terbalik ya. Ovipar, ya, bundar berarti bertelur ya. Kemudian vivipar yang melahirkan dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke reproduksi aseksual. Berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Saya, Bu. Ya, oke. Hasnah lagi, silakan. Saya, Bu. Sama ubur-ubur. Ya, hidra dan ubur-ubur, betul sekali. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Saya, Bu. Oke, Alisa Saya, ya. Bu. Ya, Alisa silakan. Saya, Bu. Alisa. Cacing planaria. Iya, dan cacing bintang planaria. dan bintang laut. Ya, betul sekali. Cacing planaria dan bintang laut. Jadi fragmentasi itu memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan tiap potongan itu bisa jadi individu baru. Oke, sekarang berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Saya, Bu, Kalista Ya, Safarina. Kalista, silahkan. Lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Ya, lebah, semut, tawon. Ya, oke, kutu daun dan kutu air. Kemudian sekarang kita masuk ke metamorfosis ya. Berikan contoh hewan yang termasuk dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Oke, berikan contoh hewan yang termasuk. Alisa, oke, silahkan. Kupu-kupu. Kupu-kupu, Lalat. lalat, Katak. katak, ya, oke. Dan nyamuk. Dan nyamuk, ya, betul ya. Kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Sekarang kita masuk ke adaptasi. Tadi Bu Erin menjelaskan ada 3 macam adaptasi. Coba sebutkan adaptasi apa saja. Saya, Bu. Ya, Bintang, silakan. Saya, Bu. Muhammad Bintang, ya. Adaptasi apa, Bintang? Morfologi. Adaptasi Oke. Fisiologi.
Yang terakhir tingkah laku, betul ya. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Berikan contoh, 2 contoh ya dari adaptasi tingkah laku. Yuk. Berikan contoh dari adaptasi tingkah laku. Saya Bu Kalista Ya, Safaraina. Kalista, silahkan. Paus dan lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan untuk mengambil udara pernafasan. Ya, oke. Yang kedua, Pohon jati menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. ya, oke, betul ya. Itu tadi tingkah laku. Jadi berdasarkan kebiasaannya. Sekarang berikan contoh dari adaptasi fisiologi. Yuk. Fisiologi. Yuk. Fisiologi. Ada yang bisa kasih contoh? Saya Bu. Ya, Diva. Oke, silakan. Silakan Diva. Hewan pemakan daging. Bagaimana? Sebentar Bu. Iya, oke. Saya lempar. Unta yang dapat menyimpan. Oh iya, betul. Bu, saya Bu. Ya, tadi Diva, iya silakan. Unta yang dapat menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam punuknya sehingga unta dapat bertahan hidup di tempat kering maupun gurun. Ya, oke, betul ya. Jadi memang unta ini bisa minum sampai 120 liter. Kalau kalian sehari minum berapa liter? Ya, dan itu bisa disimpan ya sehingga dia bisa bertahan lebih lama ya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, tidak ada tugas ya. Jadi minggu depan kita langsung UHA. Kemungkinan nanti UHA-nya saya share di grup ya. Harinya nanti biar bersamaan saja dengan kelas lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.